Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasyo Amalia dengan NIM 23150402402. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis kasus psikologi forensik mengenai kekerasan seksual pada anak. Kasus yang akan saya analisis dalam presentasi kali ini merupakan kasus kekerasan seksual terhadap 13 orang santriwati yang terjadi di Bandung pada tahun 2016 hingga tahun 2021. Peristiwa ini terjadi di beberapa wilayah di Bandung seperti Antapani, Cibiru, dan Cileunyi. Lokasi kejadian meliputi pesantren, yayasan pendidikan, boarding school, apartemen, dan hotel di sekitar Bandung. Kasus ini menjadi perhatian publik karena terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, yakni dari 2016 hingga 2021, dan melibatkan relasi antara guru, yakni pelaku, dengan santriwati yang menjadi korban di lingkungan pendidikan keagamaan, yakni di pondok pesantren. Analisis kasus ini disusun berdasarkan beberapa sumber informasi utama, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 86 pidana khusus /2022 Pengadilan Tinggi Bandung yang diperoleh melalui Direktori Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, informasi pendukung diperoleh dari media nasional seperti kompas.com, Kompas TV, dan tribunnews.com yang membahas mengenai perkembangan kasus serta proses hukum yang berlangsung. Selain itu, sumber informasi juga berasal dari literatur ataupun jurnal ilmiah mengenai viktimologi, perlindungan korban, dan dampak psikologis kekerasan seksual. Pelaku dalam kasus ini merupakan seorang guru sekaligus pengasuh pondok pesantren yang memiliki otoritas terhadap para santriwati di lingkungan tempat korban menempuh pendidikan. Pelaku melakukan pendekatan pribadi kepada korban melalui perhatian khusus, ajakan berbicara secara pribadi, serta manipulasi emosional untuk memperoleh kepercayaan dari korban. Di mana tindakan kekerasan seksual ini dilakukan secara berulang dalam jangka waktu yang cukup lama, yakni dimulai sejak tahun 2016. Beberapa korban bahkan sudah hamil hingga melahirkan anak akibat tindakan tersebut yang selalu berulang dalam jangka waktu yang lama tersebut. Dan kasus ini mulai terungkap yakni tepatnya pada bulan Mei tahun 2021 setelah salah satu korban diketahui dalam kondisi hamil oleh pihak keluarga. Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan adanya korban lain yang mengalami tindakan serupa. Dan sebelumnya keluarga didampingi oleh kepala desa melaporkan kasus tersebut kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat atau Polda Jawa Barat dan diproses melalui tahap penyelidikan, penyidikan hingga persidangan. Dan sampailah kepada putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menjatuhkan hukuman pidana mati, kemudian restitusi sebesar 331 juta, dan perampasan aset pelaku. Korban dalam kasus ini berjumlah 13 orang dan seluruhnya merupakan perempuan yang dimana masih berada pada usia di bawah umur sekitar usia 13 hingga 17 tahun. Seluruh korban berstatus sebagai santriwati di lingkungan pesantren atau yayasan pendidikan tempat pelaku menjadi guru sekaligus pengasuh. Di mana pada tahap perkembangan remaja, individu masih berada dalam kondisi yang rentan secara emosional dan psikologis, sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh figur yang memiliki otoritas. Hubungan korban dengan pelaku sebagai guru dan pengasuh pesantren menyebabkan korban memandang pelaku sebagai sosok yang dihormati, dipercaya, dan dipatuhi. Kondisi tersebut membuat sebagian korban mengalami kesulitan untuk menolak maupun melaporkan tindakan yang dialaminya tersebut. Selanjutnya, identitas pelaku. Pelaku bernama Heri Wirawan alias Heri bin Dede, berjenis kelamin laki-laki dan berusia 36 tahun. Pelaku bekerja sebagai guru, pengasuh pesantren, sekaligus pengelola yayasan pendidikan di Bandung. Dalam lingkungan pesantren, pelaku memiliki posisi sebagai figur otoritas yang dihormati dan dipercaya oleh para santri maupun lingkungan sekitar. Posisi tersebut memberikan akses, pengaruh, dan kontrol terhadap korban sehingga mempermudah pelaku dalam melakukan manipulasi psikologis dan tindakan kekerasan seksual. Lanjut pembahasan mengenai modus operandi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku memanfaatkan posisinya sebagai guru sekaligus pengasuh pesantren untuk memperoleh kepercayaan serta kedekatan dengan para korban. Pelaku sering memanggil korban secara pribadi dengan alasan membantu pekerjaan, mengajak berbicara, ataupun meminta korban memijat dirinya di kamar ataupun ruangan tertentu.
Situasi tersebut dimanfaatkan pelaku untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan korban tanpa menimbulkan kecurigaan dari lingkungan sekitar. Pelaku kemudian melakukan pendekatan emosional dengan memberikan perhatian khusus pada korban, mendengarkan cerita korban, bahkan menceritakan masalah pribadinya seperti mengaku tidak mendapatkan perhatian dari istrinya. Cara tersebutlah yang membuat beberapa korban merasa iba, percaya, dan lebih mudah dipengaruhi oleh pelaku. Selain itu, pelaku juga memberikan janji-janji tertentu seperti akan bertanggung jawab membiayai pendidikan korban, menikahi korban, ataupun menjamin kehidupan korban dan anak yang lahir nantinya. Dalam kasus ini, pelaku juga memanfaatkan relasi kuasa di lingkungan pesantren dengan menanamkan pemahaman bahwa santri harus patuh, taat, dan menghormati guru. Kondisi tersebut membuat korban merasa takut menolak dan khawatir apabila melawan pelaku. Pelaku menggunakan pola grooming secara bertahap, dimulai dari perhatian, bahkan sentuhan fisik sebelum berlanjut pada tindak kekerasan seksual. Beberapa korban dibawa ke lokasi tertentu seperti kamar mandi, apartemen, hotel, ataupun tempat yang sepi agar si pelaku lebih leluasa melakukan tindakannya. Pelaku juga menghubungi korban melalui pesan singkat ataupun SMS untuk mengatur pertemuan secara diam-diam. Setelah melakukan tindakannya, pelaku meminta korban untuk merahasiakan kejadian tersebut sehingga kekerasan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan berulang terhadap banyak korban. Selanjutnya pembahasan dampak psikologis korban. Korban kekerasan seksual yang berlangsung lama mengalami dampak psikologis yang berat dan kompleks, sehingga memerlukan intervensi dari seorang profesional. Secara emosional, korban mengalami trauma psikologis berupa rasa takut, kecemasan, rasa malu, marah, ataupun kehilangan rasa aman akibat kekerasan seksual yang dialami secara berulang dalam jangka waktu yang lama. Korban juga mengalami tekanan emosional karena pelaku merupakan figur guru dan pengasuh yang sebelumnya dipercaya dan dihormati. Kondisi tersebut membuat korban merasa bingung, takut melapor, dan kesulitan menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada orang lain. Kemudian mengenai aspek perilaku, beberapa korban menjadi lebih pendiam, menarik diri dari lingkungan sosial, kehilangan kepercayaan diri, dan mengalami kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Selain itu, terdapat indikasi gangguan stres pasca trauma atau PTSD akibat pengalaman traumatis yang berlangsung secara berulang dan dalam jangka waktu yang lama. Trauma tersebut berpotensi memengaruhi perkembangan emosional dan kesehatan mental korban dalam jangka panjang. Kasus ini juga memberikan dampak sosial dan akademik, seperti terganggunya proses belajar, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, serta perubahan besar dalam kehidupan pribadi korban akibat kehamilan dan tekanan psikologis yang dialami. Selanjutnya mengenai bukti forensik. Dalam proses pembuktian kasus, digunakan berbagai bukti forensik yang mendukung keterangan para korban. Bukti medis berupa visum et repertum dilakukan oleh dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi Bandung, yang dimana hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan seksual, kondisi kehamilan, serta riwayat persalinan pada beberapa korban. Selain bukti medis, terdapat pula bukti psikologis berupa trauma, ketakutan, kecemasan, dan gangguan psikologis yang dialami korban setelah mengalami kekerasan seksual secara berulang. Proses pembuktian ini juga diperkuat dengan keterangan korban, keluarga korban, saksi lain, dokumentasi medis, serta komunikasi melalui pesan singkat atau SMS yang digunakan pelaku untuk menghubungi korban dan mengatur pertemuan. Lanjut mengenai proses investigasi. Kasus ini mulai terungkap pada bulan Mei tahun 2021 ketika salah satu korban diketahui hamil setelah pulang ke rumah menjelang Idul Fitri. Kemudian, keluarga dibantu dengan kepala desa melaporkan kejadian tersebut kepada Polda Jawa Barat. Dan setelah menerima laporan tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan menjemput para korban dari lingkungan pesantren di wilayah Cibiru, Bandung. Kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap korban, pelaku, dan saksi-saksi, serta mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat proses hukum. Selain pihak Polda Jawa Barat yang berperan sebagai penyelidikan dan penyidikan, ada beberapa pihak juga yang ikut terlibat, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat atau DP3 AKB Jawa Barat yang berperan sebagai pelindungan anak,
Kemudian ada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTDPPA yang berperan sebagai layanan pengaduan. Kemudian ada LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian juga tenaga medis yang berperan mengenai pemeriksaan dan visum, serta keluarga korban, yakni sebagai pelapor dan pendampingan bagi korban. Sehingga para korban juga mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan selama proses penanganan ini berlangsung. Selanjutnya mengenai analisis hukum. Kasus ini diproses melalui jalur hukum pidana dengan penerapan pasal berlapis yang mencakup Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP yang menghasilkan putusan yang tergolong berat dalam sejarah penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dalam kasus ini, terdakwa dijerat dengan menggunakan pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 junto pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Dan kasus ini kemudian diproses melalui persidangan di Pengadilan Negeri Bandung dan berlanjut hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Dan berdasarkan hasil persidangan, Majelis Hakim pun menjatuhkan hukuman pidana mati kepada terdakwa karena dinilai terbukti melakukan tindak kekerasan seksual terhadap banyak korban secara berulang dalam jangka waktu yang lama, yakni dalam kurun waktu 5 tahun dari 2016 hingga 2021. Selain pidana mati, pengadilan juga menetapkan pembayaran restitusi kepada para korban dengan total sekitar 331 juta rupiah, kemudian juga perampasan aset pelaku, serta jaminan perlindungan dan perawatan terhadap anak-anak korban. Selanjutnya, pembahasan mengenai analisis psikologi forensik. Dari sudut pandang psikologi forensik, perilaku korban dalam kasus ini menunjukkan adanya tekanan relasi kuasa dan ketergantungan psikologis terhadap pelaku. Korban mengalami kesulitan untuk menolak, melawan, maupun melaporkan tindakan pelaku karena adanya rasa takut, tekanan psikologis, dan posisi pelaku sebagai figur yang harus dihormati. Sementara itu, pelaku menunjukkan pola yang manipulatif, dominatif, dan terencana, di mana pelaku memanfaatkan status dan otoritasnya sebagai guru sekaligus pengasuh pesantren untuk memperoleh kepercayaan dan kontrol terhadap korban. Yang dimana kasus ini dapat dianalisis menggunakan teori learned helplessness, yaitu kondisi ketika korban menjadi pasif dan sulit melawan akibat tekanan serta pengalaman traumatis yang terjadi secara berulang dan berlangsung lama. Selain itu, teori trauma dan PTSD menjelaskan bagaimana pengalaman kekerasan seksual dapat mempengaruhi kondisi emosional dan psikologis korban dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, kasus ini juga berkaitan dengan teori trauma bonding, yaitu keterikatan emosional yang muncul akibat manipulasi emosional dan relasi ketergantungan yang dibangun pelaku terhadap korban. Sehingga hal inilah yang membuat si korban tersebut menjadi sulit untuk melakukan proses pelaporan serta pemulihan. Dan hubungan antara pelaku dan korban ini memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa yang sangat kuat, yang dimana si pelaku itu berada pada posisi superior sebagai figur otoritas, sedangkan si korban berada pada posisi yang lebih rentan dan bergantung terhadap lingkungan pesantren. Sehingga hal inilah yang menyebabkan si korban tersebut sulit untuk menolak dan melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya, pembahasan mengenai pendapat akademik terhadap penanganan kasus. Evaluasi penanganan kasus ini terbagi atas kelebihan dan kelemahannya, di mana secara kelebihan, kasus ini sudah menunjukkan adanya kerjasama multidisipliner antara aparat penegak hukum atau kepolisian, ataupun lembaga pengadilan, kemudian tindakan medis, lembaga perlindungan korban, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian pendampingan psikologis, perlindungan korban, serta pemberian restitusi menunjukkan bahwasannya penanganan kasus ini tidak hanya berfokus pada pelaku, tapi juga mempertimbangkan pemulihan korban. Tapi ada beberapa kelemahan dari penanganan kasus ini, yakni kasus ini memperlihatkan bahwasannya kekerasan seksual itu dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama sebelum terungkap, yakni kasus ini mulai terjadi sejak tahun 2016 dan terungkap baru pada tahun 2021. Dan hal tersebut menunjukkan masih lemahnya pengawasan di lingkungan pendidikan serta adanya hambatan korban untuk melapor akibat relasi kuasa dan tekanan psikologis yang dialaminya. Dari sudut pandang psikologi forensik, penanganan kasus kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian hukum, tetapi juga memahami trauma, perilaku korban, serta dampak psikologis jangka panjang yang dialami korban.
Lanjut mengenai rekomendasi pencegahan dan intervensi. Berdasarkan kasus ini, diperlukan penguatan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan, khususnya pada lembaga pendidikan berasrama seperti pesantren. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap tenaga pendidik, edukasi mengenai kekerasan seksual, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh korban. Kemudian dalam proses intervensi, korban juga memerlukan rehabilitasi psikologis melalui konseling, terapi trauma, dan pendampingan psikososial secara berkelanjutan agar kondisi psikologis korban dapat pulih secara bertahap. Selain itu, korban dan institusi pendidikan juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional, menciptakan lingkungan yang aman, serta membantu proses pemulihan korban. Sehingga kerjasama multidisipliner antara aparat hukum, psikolog, tenaga medis, lembaga perlindungan korban, dan institusi pendidikan perlu diperkuat agar penanganan kasus dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dari kasus ini menunjukkan bahwasannya kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan dampak hukum, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam bagi korban. Terlebih dalam kasus ini, terjadi dalam kurun waktu yang lama dan berulang, sehingga penanganannya memerlukan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan secara menyeluruh. Demikian presentasi analisis kasus psikologi forensik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.